Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang implementasi kemajuan teknologi pada layanan kesehatan. Anggota dari kelompok kami ada Wanda Putri Ramadhani dari NIM MR002, ada saya sendiri Syifa Nabila Naswa dari NIM MR015, ada Takayasa Asana dari NIM MR023, dan terakhir ada Muhammad Ridho Zulkhairi dari NIM MR024. Definisi layanan kesehatan konvensional. Diawali dengan definisi pelayanan kesehatan, yaitu upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Jika dikaitkan dengan layanan kesehatan berarti hasil dari konsep layanan kesehatan tersebut. Yang berperan dalam memberikan layanan tersebut antara lain ada tenaga ahli, yaitu dokter, perawat, dan tenaga ahli yang lain yang terkait. Layanan kesehatan konvensional sendiri yaitu layanan yang sudah menjadi kebiasaan umum atau lazim digunakan di antara masyarakat sejak dulu. Contohnya di sini ada layanan dari rumah sakit. Sejarah layanan kesehatan konvensional diawali pada tahun 291 sebelum Masehi, berawal dari diadopsinya kepercayaan oleh bangsa Romawi bahwa kuil Asclepius di Yunani dapat memberikan pengobatan kepada orang sakit. Dilanjutkan pada tahun 431 sebelum Masehi, didirikan rumah sakit pertama di India sebagai institusi pertama juga yang spesifik mengenai pengobatan. Untuk layanan kesehatan konvensional di Indonesia sendiri diawali pada tahun 1926 yang didirikan oleh VOC dengan tujuan untuk melayani anggota militer beserta keluarganya dan masyarakat pribumi tanpa dipungut biaya. Sistem kerja layanan kesehatan konvensional diawali dengan adanya input berupa tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan ada dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang terkait. Dilanjutkan dengan terjadinya sebuah proses. Pada proses ini dilibatkan dua peran yaitu pasien dan dokter dalam aktivitas tersebut. Pertama, pasien datang ke rumah sakit dengan tujuan untuk mengobati masalahnya yang ditangani oleh para dokter atau perawat sebagai tenaga ahli kesehatan. Setelah itu terbentuk sebuah output dari proses tersebut berupa pelayanan kesehatan yang dinilai berkualitas, efektif, dan efisien selaras dengan tujuan utama pasien dalam datang ke rumah sakit, yaitu ingin mengobati masalah pada kesehatannya. Sistem kerja ini mempunyai tujuan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan yang terjadi antara dua peran utama, yaitu pasien dan tenaga ahli. Apa sih layanan kesehatan daring? Sebenarnya, layanan kesehatan daring merupakan layanan kesehatan yang bersertifikat yang dilakukan secara online. Dapat dilakukan lewat video, telepon, chat, maupun online prescription. Layanan ini tetap berkualifikasi seperti dokter dan apoteker pada umumnya, dapat berbeda dari platform ke platform. Layanan kesehatan ini memang sama pada umumnya dengan layanan offline. Mereka juga dapat menangani masalah kesehatan mental. Biasanya mereka mengkategorikan kondisi perawatan menjadi dua. Yang pertama, kondisi perawatan primer. Yang kedua, kondisi perawatan mendesak atau non-darurat. Berikutnya merupakan sejarah layanan kesehatan online. Yang pertama, pada tahun 1920, di radio digunakan untuk memberikan layanan medis untuk klinik di kapal Alaska. Lalu, pada tahun 1960, TV digunakan untuk sebuah sirkuit tertutup dibuat oleh Institut Psikiatri Nebraska untuk Rumah Sakit Norfolk untuk konsultasi para pasien psikiatri. Lalu pada tahun 2008, Pharmaceutical Society of Great Britain mengklaim bahwa sekitar 2 juta orang Inggris selalu memberi obat-obatan secara online dengan resep dokter dengan juga resep dari dokter online karena mereka lebih percaya itu lebih mudah. Lalu pada tahun 2014 sekarang banyak muncul aplikasi di Indonesia yang salah satunya adalah Alodokter yang lalu disusul oleh Halodoc pada tahun 2016 yang ditambahkan dengan fitur apotek online. Berikutnya merupakan sistem kerja layanan daring. Sebenarnya sistem kerja layanan daring itu sama dengan sistem kerja layanan juga offline. Pertama-tama, pasien harus melakukan administrasi yaitu mendaftar di web atau aplikasi. Lalu, membuat janji temu dengan dokter atau memeriksa. Lanjutkan dengan dokter mendiagnosis obat atau perawatan.
Lalu, pasien mengambil resep atau melaksanakan hasil diagnosa. Hasil ini biasanya bisa juga merujuk langsung ke rumah sakit offline. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zulkhairi, NIM 144-19024. Jadi, saya akan membahas tentang identifikasi dampak teknologi industri di pelayanan kesehatan. Jadi, dari kelompok kami itu mengidentifikasi yang signifikan itu dalam industri pelayanan kesehatan atau healthcare itu ada 3, yaitu di teknologi informasi, alat-alat medis, dan juga telehealth. Oke, kita lanjut dulu. Teknologi informasi ini yang pertama ini yang memiliki dampak terbesar ini adalah Electronic Medical Records, disingkat EMR. Kenapa dia dibawa ke sini? Yaitu dia memberikan kemudahan dan dalam peningkatan efisiensi waktu dan perekaman dan pengaksesan data untuk bidang industri pelayanan kesehatan. Jadi dokter-dokter ataupun praktisi medis dapat mengakses data dengan mudah. Yang kedua juga AI. AI ini dipakai untuk diagnosa penyakit ataupun menganalisa data yang muncul dari rekam digital pasien sebelumnya gitu. Terus ada juga dari medical equipment itu tujuannya itu dia itu mengintegrasikan inovasi-inovasi teknologi baru ke dalam praktik medis dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan pasien. Ya contoh yang biasa kita temui yaitu mesin MRI. Mesin MRI ini sekarang sudah canggih, jadinya kalian untuk melakukan bedah, untuk melakukan pencarian tumor atau sebagainya itu udah nggak diperlukan bedah open lagi. Jadi bisa langsung aja masuk ke mesin ini, dapat rekam digital, bisa di scan, bisa dapat diagnosanya langsung. Dan juga metode bedah yang sifatnya minimal invasif itu. Jadinya lebih efisien dan perawatan pasien juga lebih membutuhkan waktu recovery yang lebih sedikit gitu. Terus kita lanjut ke telehealth. Telehealth ini merupakan pemakaian informasi digital dan komunikasi seperti komputer dan perangkat pintar lainnya untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, dua aplikasi yang dominan di Indonesia itu The Good Doctor dan Halodoc. Nah, tapi kita setelah ini akan bahas Halodoc. Jadi di Halodoc ini dia itu memiliki aplikasi yang terintegrasi. Nah, dia tuh ada gunanya yaitu bisa konsultasi kedokteran, penanganan resep dokter, pencatat dan juga dia bisa janji tes COVID-19 kalau di sini. Nah, di sini ada dua ini itu sebagai fungsinya Halodoc juga ya, pencatatan rekam medis dan surat dokter. Mungkin kalau misalkan kita simpulkan kalau dari telehealth itu gunanya itu jadinya persepsi masyarakat udah berubah ya. Persepsi pembeli konsumen tuh tadinya klinik itu harus datang, sekarang tuh bisa tanpa kita bertemu secara langsung pelayanan kesehatan tetap dilakukan. Terima kasih. 02 selanjutnya akan memaparkan mengenai analisis dari telehealth. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi yang masif membuat terjadinya industrial shift di segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Adanya telehealth memunculkan beberapa dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah keterjangkauan fasilitas kesehatan. Sesuai dengan namanya, telemedis menggunakan sistem jaringan nirkabel pada proses interaksi, sehingga memungkinkan adanya kemudahan aksesibilitas informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Telemedis di Indonesia juga menyediakan jasa dari aneka ragam spesialis dokter seperti pada gambar berikut ini, dalam satu kanal, berbeda dengan rumah sakit publik. Ditinjau dari biayanya pun, mereka yang menggunakan platform telehealth dilaporkan menghemat uang perkunjungan, alih-alih biaya transportasi untuk pergi ke ruang gawat darurat. Terlepas dari kondisi general yang tadi telah saya sebutkan, layanan kesehatan bersifat krusial di tengah pandemi seperti ini. Masyarakat ditita untuk menghindari rumah sakit untuk mengurangi penyebaran virus. Namun, urgensi konsultasi kesehatan rutin semakin tinggi. Statistik kalau dokter yang naik sekitar 1,5 kali lebih tinggi dari lalu lintas website sebelum adanya wabah coronavirus membuktikan bahwa telemedis berhasil menghadirkan alternatif layanan kesehatan. Selanjutnya, ada kemudahan untuk berbagi informasi yang kredibel. Menggunakan telemedis berarti mendirikan mekanisme yang menaikkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kesehatan dengan adanya kemudahan untuk berdiskusi dengan pakarnya secara langsung. Hal ini selain menjadi keuntungan bagi pengguna, juga secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan kemampuan dan pengetahuan tenaga medis. Yang ketiga, ada kenyamanan berkonsultasi.
Sekitar 70% pasien di Amerika lebih nyaman berkomunikasi dengan dokter melewati media teknologi daripada harus bertemu mereka secara langsung. Contohnya, akibat kebanyakan perawatan kesehatan mental hanya bergantung pada kemampuan penyedia medis dan pasien untuk terhubung secara emosional, penangkapan platform chat online yang sederhana dan aman menjadi alat revolusioner untuk perawatan kesehatan mental. Selagi masih ada stigma sosial yang buruk di publik bagi pasien dengan penyakit mental, telehealth menawarkan pasien pilihan untuk memastikan privasi mereka terlindungi tanpa perlu takut akan adanya penilaian negatif dari publik. Yang terakhir, tapi tidak kalah penting adalah kemudahan bagi ahli medis. Pelayanan dengan menggunakan telemedis memiliki dampak secara tidak langsung pada ahli medis, seperti meningkatkan kualitas pelayanan karena tidak terjadinya overload pasien di rumah sakit. Selain itu, pemberdayagunaan teknologi dalam pengarsipan data klinis menyebabkan pengurangan kemungkinan hilangnya data pasien apabila dibandingkan dengan arsip yang bersifat paper-based. Seperti dua sisi mata pisau, berikutnya ada kekurangan yang hadir bersamaan dengan kelebihan telehealth. Pertama, ada kurangnya keamanan data. Mengadopsi teknologi ini juga menghadirkan ancaman yang serius. Jumlah informasi sensitif yang dimiliki rumah sakit, laboratorium, dan organisasi perawatan kesehatan tentang penggunanya justru sangat mengejutkan, sehingga memungkinkan para peretas untuk semakin mudah meretas akun-akun ini. Kedua, ada rendahnya tingkat akurasi diagnosis. Salah satu kelemahan fatal telemedicine adalah keterbatasan dokter dalam memeriksa pasien secara langsung. Keterbatasan tersebut tentunya berpengaruh pada kualitas diagnosis yang merupakan langkah bertahap dengan alat penunjang. Tidak adanya pemeriksaan fisik langsung yang dilakukan dokter ke pasien membuat para tenaga medis belum bisa memberikan diagnosis secara pasti dan hanya akan memberikan kemungkinan diagnosis yang ditinjau dari data gejala dan pembanding lainnya. Kekurangan terakhir yang harus dalam tanda kutip diobati adalah eksklusivitas layanan dari kesehatan ini. Hal terakhir yang menjadi dampak negatif implementasi telehealth adalah eksklusivitas layanan akibat dari ketakmerataan sumber daya listrik, infrastruktur jaringan telekomunikasi, dan literasi sumber daya manusia. Telehealth sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan perlu dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan standar setiap kelas sosial ekonomi, termasuk kelas menengah ke bawah. Apabila persebaran fasilitas dan informasi mengenai penggunaan teknologi masih susah didapatkan rakyat di daerah terpencil, maka rasanya sia-sia saja menghadirkan telehealth di masyarakat. Selanjutnya ada strategi dalam menghadapi perubahan teknologi di bidang kesehatan ini. Adanya akses pelayanan kesehatan yang mudah untuk masyarakat menjadi salah satu indikator adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke masih memiliki banyak daerah 3T yang menjadi tantangan pemerintah dalam penyediaan akses kesehatan yang memadai. Telehealth menjadi solusi dalam meningkatkan kesenjangan pelayanan kesehatan yang disebabkan karena akses. Menetapkan mekanisme untuk mendukung kolaborasi yang lebih baik antara sektor penyedia layanan telehealth dengan rumah sakit konvensional menjadi suatu hal yang dibutuhkan. Salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mendukung penggunaan telehealth sebagai alat untuk membantu fasilitas perawatan terintegrasi adalah dengan mendekatkan tanggung jawab kebijakan ini, mencakup pengaturan sarana keuangan dan organisasi untuk mendukung kemitraan antar sektor. Dengan adanya integrasi antar kedua sektor, akan terbangun lapangan kerja baru dan tertata suatu sistem yang menyediakan informasi mengenai kesehatan secara akurat dan mudah diakses. Kedua belah pihak akan saling diuntungkan dan akan sama-sama maju beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat mengusung konsep keberlanjutan. Adanya kerjasama dengan semua pihak pun juga akan menanggulangi dampak negatif dari telehealth. Fungsi pengawasan secara komprehensif dapat dilakukan oleh pemerintah dan sektor penyedia media telemedis agar keamanan data dan ketersediaan layanan di seluruh daerah di Indonesia dapat dijamin. Yang terakhir, sebagai penutup penekanan, berikut simpulan dari penelitian ini. Dampak dari masifnya perkembangan teknologi terhadap industri kesehatan adalah penemuan telemedis, yaitu layanan kesehatan jarak jauh dengan pemberdayagunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi. Yang kedua, masalah yang timbul akibat